Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita ajarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya bagi kita, inayahnya bagi kita semua, sehingga kita berada dalam kondisi sehat dan bisa hadir di dalam majlis yang insyaallah mubarak. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Berkat beliau kita tahu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan berkat beliau kita berusaha pantas untuk menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin kita terus istiqomah membaca zikir dan ngaji kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan zikir dan ngaji kita dibukakan pintu ilmu, dibukakan pintu pengetahuan dalam menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin dengan barokahnya zikir dan barokahnya ilmu pengetahuan, lebih khusus kepada kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kehidupan kita menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi barokah, umur kita menjadi barokah, keluarga kita menjadi barokah, dan semuanya kemudian lebih baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk di hikmah hikam yang kelima. Al-hikmatu al-khamisah minal hikamil atawiyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi masdarihi wa asrarihi fid dharaini amin. Di dalam hikmah yang nomor 5, Ibnu Athaillah dalam ijtihaduka fima dominanak wa taksiruka fima tolaba minka dalilun ala timasil basirati minka. Ijtihaduka fima dominanak, kesungguhanmu terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Wa taksiruka fima talaba minka, dan berkurangnya dirimu terhadap sesuatu yang dituntut darimu. Dalilun alam timasil basirati minka, itu adalah tanda dari hati yang murah, mata hati yang bukan hati. Alam timasil basirati itu mata hati, bukan mata ini. Mata hati yang program, mata hati yang mendekati buta. Ada yang mengatakan mata hati yang buta. Orang yang hatinya buta, mata hatinya buta, itu adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah.
Di sisi lain, dia melalaikan atau kurang perhatian terhadap sesuatu yang dituntut darinya. Maka itu yang kemudian menjadi mata hati kita buta, mati. Bagaimana orang yang mata hatinya jernih, bagus? Orang yang mata hatinya jernih, bagus adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dituntut dari kita dan berkurang terhadap sesuatu yang sudah dijamin. Itu orang yang mata hatinya jernih. Contoh, ini terkait dengan kepercayaan. Kita punya pembantu. Ini contoh pertama. Kita punya pembantu. Kalau kita punya pembantu, maka sesuatu yang dijamin dari pembantu apa? Gajinya. Ya toh? Makannya. Bajunya. Setiap hari raya dapat THR, itu kan sudah dijamin. Itu dijamin. Jaminan kita seorang majikan kepada pembantu itu adalah gaji, kesehatannya dijamin, tempat tinggalnya dijamin, dan lain sebagainya. Tapi di balik jaminan itu ada satu tuntutan yang harus dilakukan oleh pembantu. Apa? Seperti nyapu rumah tiap hari, berapa kali. Itu kan tuntutan. Yang kedua harus isi air yang dibutuhkan di dalam rumah. Itu kan tuntutan. Pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kemudian mendapatkan sebuah jaminan. Orang yang pintar, orang yang mata hatinya jernih, tidak pernah berpikir gajinya berapa, tidak pernah berpikir bagaimana dia mendapatkan makan, dia tidak pernah berpikir bagaimana dia membeli pakaian. Tapi yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah bagaimana saya menyapu semua lokasi dalam rumah itu harus bersih. Bagaimana air yang di dalam rumah itu harus terpenuhi semua. Pekerjaan saya harus bagus. Itu yang harus dipikirkan kalau orang jernih. Tapi kalau kemudian orang yang tidak jernih mata hatinya atau kurang mata hatinya, dia tidak pernah berpikir bagaimana asal saja, nyapu asal, yang penting ada air. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana saya makan enak, bagaimana kemudian saya beli pakaian yang bagus, gaji saya kok nggak munggah-munggah. Itu yang dipikirkan. Ketika manusia sudah berpikir tentang itu, padahal itu sudah dijamin oleh majikan, majikan itu kan tidak akan pernah memberikan uang besar, jaminan yang besar kalau pekerjaannya tidak baik. Sama dengan itu, kita itu adalah seorang hamba yang dijamin oleh Allah. Tapi di balik jaminan juga harus ada tuntutan yang diinginkan oleh Allah. Dan jangan berpikir kepada jaminannya, tapi berpikir apa yang akan kita perbuat dan perbuatan kita harus baik di sisi Allah. Itu seperti pembantu. Yang kedua adalah kita itu kan selalu naik kendaraan umum, sama naik bis masih bertanya apakah sopir bis itu punya SIM? Enggak dong. Enggak pernah bertanya sopir bis itu sudah mahir atau tidak, jamin enggak dia enggak kecelakaan. Enggak pernah tanya. Yakin saja ketika kita naik bis, kita yakin kita pasti selamat dan kita sampai. Padahal itu manusia. Saat kita naik pesawat, kita nggak pernah tanya pada pilotnya, apakah kemudian Anda sudah dapat sertifikat bisa terbang? Dijamin nggak orang selamat? Nggak pernah bertanya. Kenapa kita tidak pernah bertanya? Karena kita yakin bahwa
dia mampu untuk mengantarkan saya ke tempat tujuan saya. Itu toh? Padahal itu manusia. Anehnya, manusia ini tidak, ketika kemudian diberi jaminan oleh Allah, masih meragukan dan masih mempertanyakan jaminan Allah. Itu aneh. Kepada manusia kita memiliki satu keyakinan total kepada supir itu, tapi ketika dijamin oleh Allah, jaminan Allah, kita masih mempertanyakan, benar enggak? Contoh, apa sih yang dijamin oleh Allah? Banyak yang dijamin, tapi setidaknya yang dijamin adalah Allah pasti memberikan rezeki. Kalau dalam surat Al-Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha kullu fi kitabin mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Allah sudah menjamin semua makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia. Tapi kita kan masih ragu, masih selalu bertanya apakah betul kita dikasih rezeki Allah atau tidak. Coba kita lihat kemudian semut nggak pernah kerja kok. Semut nggak pernah kerja, belalang, hewan-hewan, makhluk Allah itu yang tidak seperti kita. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Karena Allah menjamin. Nah, jaminan Allah itu pasti. Ketika Allah jauh, semua dijamin rezekinya oleh Allah, maka termasuk manusia itu pasti dijamin. Tapi kita kan masih berpikir rezeki kita masih kan? Ketika kita berpikir adakah rezeki saya segini, rezeki saya berapa, rezeki saya harus kemana, maka kita mempertanyakan jaminan Allah kan. Kenapa pada sopir kita nggak bertanya, tapi kepada Allah bertanya? Aneh. Itu logika-logika yang kemudian muncul di dalam diri kita dan dalam setiap keseharian kita seperti itu. Contoh, kalau karyawan masuk di pabrik, dijamin kok gajinya, dijamin, kesehatannya ada, sosialnya ada, dijamin oleh para pengusahanya. Tapi yang dipikirkan oleh karyawan, berapa gaji saya? Itu berapa? Kapan naik? Ketika mereka sudah disibukkan dengan kapan naik, dengan jaminan yang sudah dijamin oleh perusahaan, maka kemungkinan dia akan lalai terhadap pekerjaan yang dituntut dari. Maka banyak kan kemudian kita bekerja memanipulasi itu. Kenapa? Karena berpikir tentang jaminan yang sudah dijamin oleh bosnya. Nah, yang dijamin oleh Allah salah satunya adalah rezeki itu. Jadi rezeki itu sekalipun kita berada di sini, itu tetap dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah adanya sebab datangnya rezeki. Allah itu menjamin sebab datangnya rezeki itu pasti Allah juga hadirkan. Rezeki itu kan gak mungkin datang langsung. Ada sebabnya. Siapa yang ngatur? Allah. Bukan kita. Kalau kita kan pura-pura. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat rezeki. Itu kalau dikaitkan dengan yang kemarin, musrik kan. Karena asbab itu menjadi asir. Menjadi membekas terhadap diri kita. Apa yang terjadi? Musrik. Nah, sebab itu datangkan siapa yang bikin? Allah. Maka pernah ada satu cerita yang dimiliki oleh
antara Imam Malik ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu. Imam Malik tahu semua itu dari Allah. Yang mengusahakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Imam Syafi'i bilang, kalau enggak bekerja enggak dapat. Suatu ketika kemudian Imam Syafi'i jalan-jalan di kebunnya orang, kemudian dia menjadi kuli untuk manen anggur waktu itu. Setelah manen anggur, maka Imam Syafi'i itu ngomong pada dirinya, saya akan buktikan kepada Imam Malik, kalau saya bekerja menyebut kuli manen ini, saya dapat anggur ini. Maka dia bawalah satu ikan. Sampai di dalamnya Imam Malik dikasihkan. Ketika dikasihkan ditaruh begini, dimakan sama Imam Malik. Ketika dimakan, Imam Syafi'i bilang, saya kalau tidak bekerja jadi kuli bangunan, bukan kuli bangunan, apa? Metik anggur, gak mungkin dapat anggur begini. Usaha dulu baru kemudian dapat anggur ini. Dijawab oleh Imam Malik, saya nggak berusaha tapi bisa makan anggur. Itu toh. Mana yang benar? Sama-sama benar. Karena ada di dalam beberapa ayat Al-Quran itu. Artinya sebab Allah mendatangkan rezeki itu ada. Allah sendiri yang mengatur sebabnya. Likulli syai'in sababa, semua itu bergantung pada sebabnya. Iya, tapi di dalam konteks ini yang memberikan rezeki, Allah menjamin rezekinya seorang, juga menjamin terhadap bagaimana cara mendapatkannya. Itu jelas. Nah, kalau bahasa orang-orang dulu, ini kan logika, bukan logika kita. Kalau logika, jelas banyak yang bertentangan dengan logika kita. Karena kebiasaan kita kan beda dengan Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari ngomong begini, orang yang bekerja itu, hari ini orang-orang kaya itu, sekalipun dia tidak bekerja sebenarnya, maka dia tetap akan kaya. Kalau dia adalah orang tidak punya, mau bekerja seperti apapun, dia tetap tidak punya. Kenapa? Karena semuanya berada dalam ketentuan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang kemudian ingin dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Awal mulai pengen golek rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Gak usah bersungguh-sungguh golek rezeki sampai mengorbankan tuntutan Allah kepada diri kita. Cari rezeki sampai mengorbankan sholat kita. Contoh kecil yang gitu. Kita cari rezeki, zuhur kita hilang, asar kita hilang. Apa yang dikatakan? Dalilun alam timasil basiroti minka. Itu adalah salah satu tanda orang yang mata hatinya mati. Nah, kalau dia mata hatinya mati, berarti yang terlihat adalah basiroh. Apa hanya mata dohirnya? Dekat dengan Allah? Tidak akan dekat. Karena Allah tidak pernah bisa didekati dengan mata begini, tapi selalu didekati dengan mata hati. Ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Yang keempat adalah jaminannya apa? La yamutu hattal istiqmalir rizki. Manusia itu, semua makhluk itu tidak akan pernah mati hatta istiqmalir rizki, sampai Allah menyempurnakan rezeki yang ditulis untuk dirinya. Kalau kita kan ngomong, kalau sudah mati nggak ada rezeki, ya kalau sudah mati. Bukan itu. Bukan itu. Karena rezeki semua yang diberikan oleh Allah, ketentuan-ketentuan Allah terhadap rezeki seseorang sudah habis, maka dia pasti akan
meninggal. Itu pasti. Kalau belum habis, dia tidak akan pernah meninggal. Nah itu yang kemudian ditulis bahwa yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu adalah rezekinya. Itu. Jadi sesuatu yang ditulis oleh Allah, la yamutu hatta istiqmal rezeki, itu manusia tidak akan pernah mati. Artinya mau duduk, mau bekerja, mau apapun, dia tetap akan mendapatkan rezeki seperti yang ditulis oleh Allah. Itu loh. Yang keempat adalah sering kita bilang rezeki tidak pernah tertukar. Sering loh kita bilang rezeki nggak pernah tertukar. Tapi bukan hanya itu yang dipahami bahwa rezeki tidak pernah tertukar A, B, dan lain sebagainya. Enggak. Posisi kita yang sudah dijamin oleh Allah rezekinya, itu tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Kalau sampean ditakdirkan kaya, mau dimanapun, mau seperti apapun, dia tetap akan kaya. Saya pernah bertemu dengan orang yang tidak bekerja. Dia kerjaannya adalah ngaji. Dia kerjaannya ngaji, dia banyak pergi ke orang-orang. Bajunya biasa, tidak terlihat kaya dan tidak kaya dalam pandangan semua orang. Tapi ketika kemudian saya tanya, dia punya pabrik, dia punya banyak karyawan, kerja? Enggak. Dari mana uangnya? Enggak tahu. Itu yang kemudian, nah itu yang ingin saya katakan. Orang yang begitu saja loh bisa mencukupi dirinya, bisa mencukupi keluarganya, bahkan bisa membantu orang lain. Nah itu yang disebut dengan rezeki yang tidak tertukar. Banyak jaminan-jaminan Allah itu. Kalau dalam Al-Quran surat Ar-Rum ini, Allahul ladzi khalaqakum. Allah itu yang menciptakanmu. Yang menciptakan diri kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Summa rozaqakum. Kemudian Allah memberikan rezeki kepadamu. Berarti Allah menjamin diri kita. Allah menjamin rezeki kita. Nah itu. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Allah mematikan dan Allah kemudian membangkitkan. Semuanya itu adalah Allah. Bukan gara-gara kita kerja, bukan gara-gara usaha kita, bukan. Tapi gara-gara Allah memberikan rezeki kepada kita. Lah, kenapa kita bekerja? Karena kita berada dalam ruang asbab yang kemarin disebut itu. Kita berada dalam makom asbab dan kita harus memiliki usaha. Berusaha bukan menjadi apa? Bukan menjadi penentu kita menjadi kaya atau tidak. Tapi kita berusaha tetap memiliki satu keyakinan bahwa semua itu dari Allah. Kerja itu adalah wasilah kita untuk menunaikan apa yang dituntut Allah kepada kita. Itu jelas. Jadi kalau kemudian kerja dapat uang untuk apa? Untuk ibadah? Boleh. Untuk ibadah. Karena ibadah itu salah satu yang dituntut Allah kepada kita. Nah itu dalam surat Ar-Rum. Banyak. Dan dalam surat Ad-Dariyat itu ma'uridu minhum rizqi wa ma'uridu ayyutimun. Saya itu tidak ingin rezekimu. Jadi bahasanya Allah itu tahu, saya juga ingin rezekimu. Dan saya juga tidak butuh untuk memakan rezekimu. Itu Allah. Ngapain susah payah untuk cari rezeki? Oh, yang memberikan itu adalah Allah. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, gak usah
kemudian bersusah payah untuk dicari. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka. Kami yang akan memberikan rezeki. Contoh, ini contoh di masyarakat di surat At-Taha. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Suruhlah keluargamu, anakmu, istrimu bis-sholati dengan sholat. Wastabir 'alaiha. Bersabar. Nyuruh sholat itu susah. Ngandani anak untuk sholat itu susah. Tapi hari ini anak-anak kita tidak pernah kita ajari sholat, hanya sekedarnya saja kita ngajari anak sholat. Tapi yang lebih banyak kita ngajari anak kita mencari rezeki. Ya kan? Kita ngajari semua anak kita, itu hampir semuanya. Nah, nanti kalau akan lulus sampai akan jadi seperti ini, carilah rezeki yang banyak. Mesti itu yang dipikirkan. Padahal dalam surat Toha itu gampang. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Kongkon api sholati. Istrimu suruh baguskan sholatnya. Anakmu suruh bagus sholat. Nanti gitu aja. Bilangnya nanti. Wastabir, sabar. Karena orang ngajak sholat itu panjang susah. Apalagi keluarga, anak-anak itu harus sabar. La nas'aluka rizqa. Saya tidak pernah meminta rezeki. Nahnu narzuquka. Allah yang kemudian memberikan rezeki terhadap diri kita dan keluarga kita. Berarti kalau orang-orang hari ini itu sering ngomongin anaknya, sering membentuk anaknya agar selalu mencari rezeki dengan meninggalkan sholat, apa yang kemudian terjadi? Itu dalilun intimasil basiro nikah. Itu salah satu keburaman dari mata hati kita. Karena kita selalu bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang sudah dijamin Allah. Jadi rezeki itu bukan dari pekerjaan kita. Pekerjaan itu sebab alat untuk kita menyembah kepada Allah, alat untuk beribadah. Itu pekerjaan kita. Bukan yang menentukan kita kaya atau tidak. Bukan. Kalau dari pekerjaan, banyak tukang rongsokan yang kaya raya. Banyak loh. Banyak. Pegawai, banyak yang kaya, banyak yang tidak. Artinya apa? Tidak bisa kemudian pekerjaan dijadikan sebagai standar dan bukan pekerjaan yang menjadikan kita kaya atau tidak. Tapi Allah yang sudah menentukan diri kita. Maka bagaimana kemudian salah satu jaminan Allah yang khusus kepada manusia, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu selain dijamin oleh Allah rezekinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki dari tempat, arah yang tidak pernah diduga-duga. Maka dalam konteks ini wayar yatasib itu takwa. Tuntutannya adalah takwa. Allah menuntut kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Bukan menjadi kaya. Enggak ada Al-Quran itu yang ngomong carilah rezeki kemana-mana, itu enggak ada. Yang ada adalah jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang bertakwa.
Man ja'al humumi himan wahidan hamul ma'at kafallahu hamud dunya. Orang yang menjadikan kehidupannya, cita-citanya, tujuannya itu adalah untuk akhiratnya saja, kafallahu hamud dunya, maka Allah akan mencukupi semua keinginan, kepentingan, cita-cita, persoalan-persoalan duniawinya. Jadi jangan duniawi dulu, akhirat dulu. Karena kita selalu berpikir, apa sih bekal yang akan kita bawa nanti? Itu harus kita pikirkan. Harta enggak, jabatan tidak. Semua yang kita miliki di alam duniawi tidak. Apa yang kita bawa? Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah takwa. Itu yang kita bawa nanti. Dan itu kita lupa untuk menyiapkan apa yang akan kita bawa nanti setelah kembali kepada Allah. Saya ringkas biar gak panjang-panjang. Sedangkan tuntutan Allah apa? Kalau tadi ada jaminan Allah, semua manusia itu dapat rezeki. Wa nahnu narzuquka, semua manusia itu pasti dikasih rezeki sama Allah. Pasti. Tapi ada tuntutannya. Apa? Salah satunya adalah taubat. Dalam surat An-Nur itu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubat. Taubat dari kesalahan-kesalahan kita yang selalu mengejar materi, selalu mengejar rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, tapi lalai terhadap tuntutan-tuntutan Allah. Jadi kalau ada manusia yang pergi kemanapun dia bekerja, tapi lupa pada tuntutan-tuntutan Allah, lupa kepada sholatnya, lupa kepada puasanya. Banyak tuh kalau Ramadan paling puasanya hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, oh warung sudah buka semua, sudah banyak. Nah, itu kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah, itulah yang kemudian tanda-tanda mata hatinya yang mati. Ngejar duniawi luar biasa, dikongkon poso pas Ramadan orang poso. Itu mata hatinya, salah satu tanda dari mata hati yang mati. Apakah kemudian dekat dengan Allah? Jauh. Karena Allah tidak akan pernah bersinggungan dengan mata ini, tapi Allah selalu bersinggungan dengan mata batin kita. Nah itu banyak ayat-ayat taubat dari pikiran-pikiran kita. Kenapa kemudian kita selalu sholat? Makanya kalau ada tuntutan sholat khusyuk, sholat khusyuk itu gimana? Kalau kita sholat, yang diingat adalah duniawi, uang, semuanya yang terlihat oleh mata. Sehingga kemudian mata batin kita itu disuruh oleh mata zahir kita. Maka sholat pun kita ingat. Makanya kalau di masyarakat, kalau kuncinya hilang, sholat biar cepat ketemu. Karena kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah mata ini, mata dohir ini. Nah, mata dohir ketika kita sholat menggunakan mata dohir, semua yang diingat pasti duniawi. Karena kebiasaan kita menggunakan mata ini. Tapi kalau kita mau sholat, harus menggunakan mata batin. Karena Allah itu tidak pernah bisa dirasakan dengan mata ini, tapi harus dirasakan dengan mata batin. Ini yang kemudian harus dilatih. Agar khusyuk bagaimana? Latihlah mata batin kita. Latihlah mata batin kita agar selalu merasakan Allah dalam diri kita. Itu yang harus dilatih.
Kalau masih ketunyan dan lain sebagainya, saya yakin orang usuk. Gak mungkin usuk. Karena mata yang dilatih adalah mata dohiriyah saja, bukan mata batiniyah. Yang kedua adalah takwa. Takwa itu tuntutan. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu tuntutan. Banyak kan ayat-ayat yang Al-Qur'an yang ngomong nyuruh kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu juga takwa. Ini gak kuat. Padahal satu malam. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu. La ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga sama. Maka orang-orang yang bertakwa selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua orang yang bertakwa pasti habis apa? Menyuruh kepada kebaikan dan kita mencegah kepada kemungkaran. Kalau dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi dalam jalan bertakwa itu kita juga harus memiliki wasilah. Nah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bidzikri itu. Dengan zikir itu. Makanya kalau jenengan zikir gak usah disimpan dalam hati. Zikir saja dengan suara yang keras boleh. Karena itu akan membentuk tubuh kita agar terbiasa dengan zikir. Makanya majelis-majelis model begini sebenarnya adalah wasilah saja agar kita menjadi manusia yang bertakwa, agar kita senantiasa bermunajat kepada Allah dan dekat kepada Allah. Dalam surat Taubah kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi pengaruh ini penting. Kehidupan kita itu memiliki pengaruh lingkungan di mana kita hidup itu memiliki pengaruh yang besar. Kalau kita tidak tahan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, maka kita yang akan ikut pada lingkungan. Tapi kalau kemudian kita kuat menghadapi lingkungan, maka kita yang akan merubah lingkungan. Tapi lebih banyak kita ikut pada lingkungan. Kalau yang ada Pak, yang bisa merubah lingkungan, bisa banyak. Tapi lebih banyak itu adalah orang yang ikut kepada mayoritas lingkungan. Makanya dalam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang dianggap benar. Kalau manusia benar terus nggak mungkin kecuali Nabi. Tapi orang yang dianggap benar, ayo kita bareng, kumpul bareng bersama orang-orang yang benar mendekatkan diri kepada Allah. Kasarane daripada sampean ke diskotik bareng-bareng, kumpul bareng di sana, mending sampean duduk zikir bareng. Kasarnya begitu. Makanya kemudian waktu ma'as-shadiqin, ayo kumpul bareng dengan orang-orang yang benar di jalan Allah. Yang ketiga banyak sebenarnya. Yang ketiga istiqomah lah. Istiqomah.
Jadi setelah kita taubat dari pikiran-pikiran yang selalu kita sibuk dengan jaminan-jaminan Allah dan lupa terhadap tuntutan Allah itu, kita rubah taubat itu, maka kemudian kita akan menjadi manusia yang bertakwa dengan jalan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi yang terpenting adalah istiqomah dalam ketakwaan itu. Maka takwa itu banyak. Dalam Al-Quran itu ada surat Yunus, ada Hud, ada Fusilat, ada Ahqaf, itu ngomong tentang persoalan-persoalan takwa. Nah, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam takwa. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Itu salah satunya. Wastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Istiqomah, wastaghfiru, dan beristighfar, zikir. Jadi istiqomah dalam berzikir itu luar biasa. Sekalipun dalam 1 minggu sekali, tidak masalah. Yang penting kita berzikir kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Itu jaminan-jaminan yang diberikan Allah dan tuntutan-tuntutan yang diinginkan Allah kepada kita. Tinggal kemudian kita introspeksi, seberapa besar kita meninggalkan tuntutan Allah, tapi kita selalu sibuk dengan jaminan-jaminan Allah. Dan itu terbawa dalam diri kita. Makanya asahlah mata hati kita agar kita mampu untuk membedakan mana yang jaminan Allah dan mana yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Maka sibukkanlah diri kita terhadap apa yang dituntut Allah, bukan kepada sesuatu yang dijamin oleh Allah. Saya kira demikian yang bisa disampaikan dalam hikmah nomor 5 ini. Saya akhiri, mugi-mugi barokah, mugi-mugi kita dapat barokahnya Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Akhirul kalam, Allahumma fiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.